Petrus pukul 1:12 1 Petrus pukul 1:12 telah dinyatakan kepada mereka bahwa mereka tidak melayani diri mereka sendiri, tetapi kamu, ketika mereka berbicara tentang hal-hal yang sekarang telah diberitahukan kepadamu oleh mereka yang memberitakan Injil kepadamu oleh Roh Kudus yang diutus dari surga. Bahkan para malaikat rindu untuk memeriksa hal-hal ini. 1 Petrus pukul 1:12 1 Petrus pukul 1:12, nubuatan terungkap ada hal-hal yang disebutkan dalam perjanjian lama oleh para nabi yang relevan dengan pemberitaan Injil hari ini, beberapa di antaranya saya sebutkan dalam komentar saya pada ayat-ayat sebelumnya. Apa yang tersembunyi di dalam yang lama terungkap di dalam yang baru. Injil bukanlah hal baru. Karena itu adalah Injil yang dijanjikannya sebelumnya melalui para nabinya di dalam kitab suci. Roma 1:2 yang dihotbahkan Paulus. Gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru utama. Efesus pukul 2:20 Dan sekarang, firman para nabi telah ditegaskan, dan kamu akan melakukannya dengan baik, seperti cahaya yang bersinar di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang fajar terbit di hatimu. 2 Petrus pukul 1:19 Tetapi juga, kamu harus mengerti, bahwa tidak ada nubuat dalam kitab suci yang datang dari penafsiran nabi itu sendiri. 2 Petrus 1:20-21 ini bukan untuk mengatakan bahwa nubuatan tidak boleh ditafsirkan. Tentu saja mereka harus ditafsirkan. Itulah intinya. Baik nabi sendiri maupun malaikat mencoba menafsirkan nubuatan. Tetapi asal-usul nubuatan Alkitabiah bukanlah buatan manusia, tetapi mereka berasal dari Roh Kudus. Menarik bahwa malaikat, termasuk malaikat yang jatuh, tidak memiliki cakupan penuh. Tampaknya Injil secara bertahap diwahyukan kepada mereka, dan juga kepada kita. Ayat ini juga memberitahu kita bahwa para malaikat rindu untuk memeriksa hal-hal ini. Ini adalah salah satu dari sedikit ayat yang mengungkapkan keinginan para malaikat. Komentar tambahan 1 Petrus 1:2 menjadi, terpilih, atau dipilih, berarti ditempatkan dalam kategori khusus, yaitu orang-orang yang ditebus, mereka yang lahir dari Allah. Pemilihan seperti itu tidak sewenang-wenang, tetapi menurut prapengetahuan Allah. Tapi, pengetahuan sebelumnya, tentang apa? Itu bisa saja merupakan pengetahuan sebelumnya dari Allah tentang tanggapan kita terhadap Injil, pada dasarnya adalah pengetahuan sebelumnya tentang iman kita di dalam Kristus. Roh Kudus memisahkan orang tersebut dan menyebabkan dia dilahirkan dari Allah, menerima berdiamnya roh secara permanen, yang mempengaruhi sikap dan perilakunya. Ini terjadi setelah seseorang percaya. Setelah percaya, Anda ditandai di dalam dia dengan meterai, Roh Kudus yang dijanjikan. Efesus pukul 1:13 Dengan dilahirkan dari roh, seseorang dibenarkan oleh darah Kristus yang adalah juru selamat, tetapi juga dituntun untuk hidup dalam ketaatan kepada Kristus sebagai Tuhan. Kata, ketaatan, berasal dari kata, mendengar. Ini semacam kepatuhan mendengarkan, seperti ketika orang tua memberitahu anak-anak mereka, dengarkan aku. Orang-orang pilihan memperhatikan apa yang Tuhan katakan dan patuhi. 1 Petrus 1:3-5 bagian dalam ayat Maret 12 sangat mirip gayanya dengan doksologi Paulus dalam Efesus 1. Petrus berbicara tentang dilahirkan kembali, yang mengingatkan kita pada pernyataan Yesus dalam Yohanes 3:3, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah jika ia tidak dilahirkan kembali. Kelahiran terjadi pada satu titik waktu dan merupakan peristiwa yang tidak dapat diubah. Apakah Anda lahir secara fisik? Apakah Anda pernah dilahirkan sekali? Ini terlihat jelas. Tapi bagaimana jika saya bertanya, apakah Anda sudah 2 kali? Apakah Anda dilahirkan dari daging dan apakah Anda juga dilahirkan dari roh? Apakah Anda sama-sama percaya diri? Dan izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Apakah Anda takut menjadi belum lahir secara fisik? Itu tidak masuk akal. Karena sekali seseorang dilahirkan, dia tidak bisa gagal untuk dilahirkan. Dengan cara yang sama, tidak bisakah kita mengatakan hal yang sama tentang kelahiran rohani? Petrus memainkan aspek yang tidak dapat diubah dari kelahiran baru ini dan keniscayaan yang melekat dalam janji untuk mengkomunikasikan harapan masa depan yang percaya diri dan penuh harapan kepada orang-orang pilihan. Kebangkitan Yesus adalah penegasan harapan kita. Tapi itu juga potret masa depan kita. Karena kematian bukanlah akhir.
Kehidupan yang lebih besar harus bebas dari korupsi dan dosa. Dan itu permanen. Saat ini orang membangun hidup mereka hanya untuk berakhir dengan korupsi, pembusukan, dan kematian. Tapi ini bukan takdir kita. Kami memiliki reservasi di surga. Apakah Anda membuat reservasi? Jika tidak, Anda bisa dikeluarkan. Sekali disimpan, selalu disimpan. Ya memang. Tetapi bagaimana jika seseorang terus menjalani gaya hidup berdosa atau kehilangan iman kepada Kristus? Ini tidak terjadi. Tidak seorang pun yang lahir dari Allah akan terus berbuat dosa, karena benih Allah tetap ada di dalam dia, ia tidak dapat terus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes 3, 9 dan ayat 10 selanjutnya menunjukkan bahwa ini mungkin merupakan ukuran pemilihan seseorang. Kata "tidak dapat" dalam 1 Yohanes 3, 9 juga merupakan kata Yunani yang sama untuk kuasa yang digunakan Petrus dalam ayat 5. Orang-orang pilihan kehilangan kemampuan untuk menjalani gaya hidup yang berdosa karena natur dari kelahiran baru. Jadi mereka yang jatuh ke dalam pengertian gaya hidup menunjukkan bahwa mereka tidak pernah dilahirkan dari Tuhan sejak awal. Mereka keluar dari kita, tetapi mereka sebenarnya bukan milik kita. Mereka akan tetap bersama kita, selalu dihemat, tetapi kepergian mereka menunjukkan bahwa tidak satupun dari mereka milik kita. 1 Yohanes pukul 2:19 konsep ini kemudian dikenal sebagai ketekunan orang-orang suci, yang berarti bahwa setelah dilahirkan dari Allah, tidak dapat dihindari bagi orang-orang pilihan untuk terus beriman dan dalam gaya hidup yang konsisten dengan gaya hidup anak-anak Tuhan. 1 Petrus 1, 6-8 orang-orang Kristen seharusnya memiliki perasaan gembira dalam melihat takdir kita, tetapi juga merasa terbebani selama kita berada di sini. Pertimbangkan Yesus. Dia bukan tipe pria periang yang melompat-lompat di jalan sambil melemparkan pedal mawar ke udara. Dia serius dan sadar dan muram. Dia dihina dan ditolak oleh manusia, seorang pria kesakitan dan akrab dengan penderitaan. Sebagai salah satu dari siapa pria menyembunyikan wajah mereka. Yesaya 53, 3 cara dia memperlakukan rasul-rasulnya adalah cara dia memperlakukan gereja. Dia memanggil mereka untuk memberikan hidup mereka untuk kemajuan kerajaan Allah dan menempatkan mereka dalam situasi di mana mereka mengalami segala macam pencobaan. Tetapi sekali lagi, beginilah cara Allah Bapa memperlakukan anaknya juga. Jadi kita punya contoh untuk diikuti. Tergantung pada tingkat kerjasama seseorang, cobaan dapat mengungkapkan dan memurnikan iman seseorang. Emas dimurnikan dengan api saat sampah naik ke permukaan. Bakar semua emas, dan Anda memiliki Tuhan. Terak yang naik ke permukaan dapat membuat permukaan terlihat jelek sampai buih itu dihilangkan. Demikian juga dalam kehidupan Kristen, melalui pencobaan dapat mengeluarkan keberdosaan kita. Tetapi jika itu di permukaan, lebih mudah untuk ditangani. Jadi pemurnian kehidupan Kristen mungkin terlihat jelek di permukaan, tetapi itu memurnikan di dalam. Mereka yang tidak menghadapi pencobaan seperti itu mungkin tampak bersih di permukaan, tetapi mereka mungkin rusak di dalam, sama seperti Yesus berbicara tentang orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu seperti kuburan bercat putih, yang indah di luar, tetapi bagian dalamnya penuh dengan tulang belulang. Orang mati dan segala sesuatu yang najis. Demikian pula, di luar kamu tampak benar, tetapi di dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kejahatan. Matius 23, 27, 28 kasih seorang Kristen kepada Kristus tidak seperti gagasan cinta dunia, bahwa hanya merasakan perasaan. Tetapi kasih Alkitabiah dinyatakan melalui ketaatan kepada perintah-perintah Kristus bahkan di tengah-tengah pencobaan seperti itu, seperti yang tertulis, inilah kasih kepada Allah, untuk menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5, 3 dan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes pukul 14:21 dan, kamu adalah sahabatku, jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Yohanes pukul 15:14 1 Petrus 1:9 Apakah orang-orang pilihan sudah diselamatkan atau kita sedang dalam proses diselamatkan? Keduanya benar. Karena keselamatan memiliki banyak segi. Karena dilahirkan dari Allah, kita dibenarkan. Kita diberi takdir yang tak terelakkan. Kita selamanya aman dari murka Allah. Dengan demikian, kita dapat berbicara tentang keselamatan posisi yang telah dicapai.
Tetapi pengalaman kita tentang keselamatan ini sedang berlangsung. Karena meskipun kita telah diselamatkan dari dosa, kita sedang dalam proses pembebasan dari keberdosaan bawaan kita, misalnya, keselamatan yang tidak akan sepenuhnya terwujud sampai kebangkitan kita. 1 Petrus 1, 10-12 Pembenaran oleh iman tersedia selama masa perjanjian lama. Paulus berbicara tentang Abraham dibenarkan oleh iman dalam Roma 4, 2, 3. Jika memang Abraham dibenarkan oleh perbuatannya, ia memiliki sesuatu untuk dibanggakan tetapi tidak di hadapan Allah. Apa yang dikatakan kitab suci? Abraham percaya kepada Allah, dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan juga dengan Raja Daud dalam Roma 4, 6, 8, Daud mengatakan hal yang sama ketika dia berbicara tentang berkat orang yang kepadanya Allah menghargai kebenaran selain dari perbuatannya, berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang dosanya Tuhan tidak akan pernah memperhitungkannya. Dan ada contoh lain di mana para penulis Perjanjian Baru mengakui bahwa pembenaran oleh iman aktif di zaman Perjanjian Lama. Sejak janji dalam Kejadian pukul 3:15, Tuhan selalu menepati perjanjian kasih karunia dengan umat manusia. Selanjutnya, dalam Galatia 3, 16, 17 Paulus mengaitkan perjanjian baru di mana orang Kristen hanyalah perpanjangan dari perjanjian yang dibuat dengan Abraham. Janji-janji itu dibuat untuk Abraham dan keturunannya. Kitab suci tidak mengatakan, dan kepada benih, yang berarti banyak orang, tetapi, dan kepada benihnya, yang berarti satu orang, yaitu Kristus. Yang saya maksud adalah ini, hukum, yang diperkenalkan 430 tahun kemudian, tidak membatalkan perjanjian yang sebelumnya ditetapkan oleh Tuhan dan dengan demikian membatalkan janji itu. Tetapi jika pembenaran seperti itu sudah tersedia, lalu keselamatan apa yang dicari oleh para nabi? Ada beberapa aspek dari perjanjian baru yang berbeda dari perjanjian kasih karunia sebelumnya yang dapat dicirikan terutama oleh kata, diwahyukan. Sebelumnya, pembenaran oleh iman tidak eksplisit tetapi implisit. Demikian juga, sementara Yesaya 53 lebih jelas daripada perikop mesianik lainnya, peran Mesias sebagai kurban penebusan dosa juga jelas. Itu tidak eksplisit, tetapi implisit, bahkan secara alegoris di seluruh perjanjian lama. Bahkan para rasul Yesus tidak memahami konsep ini sampai kebangkitan. Tetapi ada aspek lain yang mungkin tidak disadari oleh orang Kristen yang juga diungkapkan di bawah perjanjian baru. Ada kebenaran yang diwahyukan dari orang-orang percaya. Ada perilaku dan sikap di antara orang-orang percaya sejati di dalam Kristus yang umumnya tidak seperti biasanya bahkan dari orang-orang kudus yang saleh pada zaman perjanjian lama. Yeremia menulis tentang perjanjian baru yang dicatat oleh penulis Ibrani dengan mengatakan, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka setelah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka, dan aku akan menuliskannya di pikiran mereka. Kemudian dia menambahkan, aku tidak akan mengingat lagi dosa dan pelanggaran hukum mereka. Ibrani 10, 16, 17 ada dua aspek dari perjanjian ini. Satu aspek berkaitan dengan pembenaran pengampunan dosa. Dan dengan pengampunan dosa, yang saya maksud adalah pengampunan yang begitu lengkap sehingga Allah benar-benar lupa bahwa kita telah berbuat dosa. Tapi ada aspek lain dari perjanjian, yang biasa disebut sebagai pengudusan. Dan yang saya maksud adalah perkembangan progresif keserupaan dengan Kristus. Ini adalah keselamatan dari keberdosaan bawaan kita, yang akan berpuncak pada penghapusan sepenuhnya dalam kebangkitan kita. Di bawah perjanjian lama, tidak ada seorang pun yang dilahirkan dari Allah dalam arti bahwa dia berada di bawah perjanjian baru. Dan meskipun para nabi memiliki kuasa khusus dari Roh Kudus, tidak seorang pun pernah menerima berdiamnya Roh Kudus secara permanen dalam pengertian yang dimiliki orang-orang Kristen sejak Pentakosta. Bahkan selama hidup manusia, tidak ada Rasul Yesus yang menerima Roh Kudus seperti yang tertulis, sampai sekarang roh tidak diberikan, karena Yesus belum dimuliakan. Yohanes pukul 7:39 Tetapi Petrus, setelah menerima kunci kerajaan, membuka pintu gerbang surga, memulai proklamasi perjanjian baru pada hari Pentakosta, dengan mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Janji itu untukmu dan anak-anakmu dan untuk semua orang yang jauh dari semua yang akan dipanggil oleh Tuhan, Allah kita. Kisah Para Rasul 2, 38-39 Penerimaan umum Roh Kudus belum pernah terjadi sebelumnya. Roh Kudus menyebabkan seseorang dilahirkan dari Allah, Yohanes 3, 5, Yohanes pukul 1:12, itu adalah permanen. Efesus pukul 1:13, dan itu memiliki pengaruh yang tidak dapat dihindari pada perilaku seseorang sehingga orang Kristen kehilangan kemampuan untuk menjalani gaya hidup berdosa, 1 Yohanes 3, 9, 10, dan membuat kehidupan iman ditandai sebagai taat kepada Tuhan dan mengalahkan dunia, 1 Yohanes 5, 3, 5. Ini tidak benar bagi orang-orang kudus Perjanjian Lama. Jadi gaya hidup orang-orang kudus Perjanjian Lama, khususnya keberdosaan mereka, tidak boleh menjadi model bagi kehidupan Kristen. Tetapi Kristus sendiri harus menjadi model bagi kehidupan Kristen. Dan menjalani kehidupan yang kudus ini akan menjadi penekanan Petrus selanjutnya.